teman-teman tahu nggak sih kenapa di Indonesia ini rawan banget dengan gempa bumi? What? Nah, untuk tahu jawabannya kita baca teman-teman buku Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami, yaitu yang dikeluarkan oleh BMKG, diterbitkan tahun 2012, yaitu tentang Inateus teman-teman, Indonesia Tsunami Early Warning System. Menurut buku ini teman-teman, jadi kenapa Indonesia itu rawan terjadi gempa bumi, itu karena sebagian daerah pantainya itu dekat dengan sumber tsunami teman-teman. Jadi kalau kita lihat kebanyakan tsunami di Indonesia itu kan terjadinya di daerah pantai teman-teman. Dan kenapa Indonesia itu rawan bencana tsunami? Karena sebagian daerah pantainya dekat dengan sumber tsunami teman-teman. Bencana tsunami dapat terjadi kurang lebih itu 30 menit setelah gempa bumi terjadi. Kemudian berdasarkan buku ini lagi teman-teman, yang pertama teman-teman, kita perlu mengetahui kondisi tektonik Indonesia. Ya, Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yang bergerak relatif saling mendesak atau saling bertumbukan satu dengan lainnya. Yaitu, jadi gini teman-teman, Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng teman-teman, yaitu lempeng tektonik. Yang pertama yaitu lempeng Samudra India Australia, itu berada di sebelah selatan. Yang kedua, lempeng Samudra Pasifik, yaitu berada di sebelah timur teman-teman. Yang ketiga, lempeng Eurasia, yaitu berada di sebelah utara Indonesia. Jadi kalau digambarkan ya teman-teman, karena ini nggak ada alat bantu, jadi kita umpamakan nih, ini Indonesia teman-teman. Indonesia ini berada di tengah-tengah nih. Di sebelah selatan itu ada lempeng Samudra India Australia, kan Australia berada di selatan daripada Indonesia. Jadi kalau teman-teman berdiri, itu di depan kita itu adalah utara, misalkan di atas kita ini utara. Nah, di bawahnya itu berarti selatan teman-teman. Itu selatan. Kemudian di sebelah timur, berarti di sebelah kanan kita atau di sebelah kanan Indonesia, itu ada lempeng Samudra Pasifik, itu di sebelah timur. Kemudian lempeng Eurasia itu di sebelah utara atau di atas. Nah, Indonesia di tengah-tengah nih. Nah, ketiga lempeng ini itu bergerak. Satu, lempeng yang di selatan, India Australia, itu bergerak ke utara teman-teman. Bergerak ke utara. Kemudian lempeng Pasifik itu bergerak ke arah timur. Sehingga bertabrakan teman-teman. Jadi tabrakan nih. Ini Indonesia, ini bergerak ke arah sini, yang ini bergerak ke arah atas. Kemudian lempeng Eurasianya itu diam. Itu bertabrakan. Seperti itu. Nah, pergerakan ketiga lempeng ini teman-teman yaitu mengakibatkan terjadinya penumpukan tekanan mekanis di daerah-daerah titik pertemuannya teman-teman. Jadi karena ini numpuk ke sini, yang ini numpuk ke sini, nanti ini terjadi tabrakan teman-teman. Seperti itu. Sehingga suatu saat itu kan ada titik jenuhnya teman-teman. Jadi ketika tabrakan, terus lempengnya tumbukan, terus nanti ada titik jenuhnya, kemudian batuan ini akan melenting. Nah, lentingan ini menimbulkan gelombang seismik yang kuat dan dirambatkan ke segala arah di dalam lempeng bumi teman-teman. Nah, peristiwa tersebut, melentingnya yang menimbulkan gelombang seismik ini disebut dengan peristiwa gempa bumi tektonik teman-teman.
Selanjutnya, tidak semua gempa bumi tektonik itu mengakibatkan tsunami, tetapi sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi, teman-teman. Nah, gempa bumi yang dapat memicu tsunami memiliki kriteria. 1. Gempa bumi tektonik terjadi itu di bawah laut. Yang kedua, kedalaman atau hiposenternya itu kurang dari 100 km atau termasuk dalam gempa bumi dangkal ya teman-teman. Kemudian kekuatannya itu lebih dari 7 skala Richter, teman-teman. Berkaitan dengan terjadinya tsunami, teman-teman, yaitu gempa bumi yang menimbulkan tsunami, itu dari tempat terjadinya gempa bumi sampai ke daratan itu kan ada waktu ya teman-teman. Nah, waktu tersebut biasanya terjadinya itu kurang lebih ya, kalau di sini di buku ini dijelaskan yaitu antara 10 sampai 60 menit teman-teman. Tsunami-tsunami yang telah terjadi yang berada di Indonesia itu terjadi dalam rentang waktu 10 sampai 60 menit, yaitu antaranya ya 1. Itu pada tanggal 12 Desember 1992, yaitu ini jamnya pakai UTC teman-teman, yaitu jam 5:29 menit 26 detik. Magnitud gempa buminya itu 7,8 skala Richter. Pusat gempa buminya itu di Laut Flores. Nah, waktu tibanya itu 12 menit, teman-teman. 12 menit. Lokasinya di Flores. Tinggi gelombangnya yaitu 26,2 meter. Korban jiwanya ada 2.500. Sumbernya BMG 1992. Yang kedua, yaitu ada pada tanggal 3 Juni 1994 jam 18:17. Kekuatan gempanya 7,8. Pusat gempa buminya yaitu selatan Jawa Timur atau Samudra Hindia Megatrust. Waktu tibanya itu 38 menit. Lokasinya di Banyuwangi. Tinggi gelombangnya 13,9 meter. Korbannya ada 238 jiwa. Yang ketiga itu ada itu terjadi pada tanggal 17 Februari 1996 jam 5 UTC. Itu kekuatan gempanya 8,2 di utara Papua. Waktu tibanya 20 menit. Lokasinya di Biak. Tinggi gelombangnya 7,68 meter. Korbannya ada 110 jiwa. Referensinya atau sumbernya itu BMG. Kemudian tanggal 29 November 98 yaitu jam 14 UTC. Gempa buminya magnitud kekuatannya yaitu 7,7 di di pusat gempanya di Maluku, Pulau Taliabu. Waktu tibanya itu 18 menit. Lokasinya Taliabu, tinggi gelombangnya 2,75 meter. Korbannya itu ada 34, teman-teman, 34 korban jiwa. Kemudian tanggal 4 Mei tahun 2000 itu jam 4:21 UTC. Kekuatan gempa 7,6. Lokasinya di Banggai, Sulawesi. Waktu tiba 35 menit. Lokasinya di Banggai, tinggi gelombangnya 6 meter. Korbannya 46, sumbernya BMG 2000.
Kemudian tanggal 26 Desember 2004. Nah, ini kebanyakan teman-teman hafal ya teman-teman. Jadi sampai sekarang bahkan BMKG pun tanggal 26 Desember itu bukan 26 Desember. Tanggal 26 di setiap bulannya itu BMKG bekerja sama dengan BPBD itu membunyikan sirine tsunami. Itu setiap bulannya itu tanggal 26 Desember. Tanggal 26 teman-teman. Jadi setiap tanggal 26 di setiap bulan itu BMKG bekerja sama dengan BPBD itu membunyikan sirine tsunami itu setiap bulannya teman-teman. Sirine tsunami. Tanggal 26 Desember 2004 itu pukul 00.58 UTC itu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9 skala Richter, yaitu pusat gempa buminya ada di barat daya Aceh teman-teman, Samudra Hindia Megatrust. Waktu tibanya itu 33 menit dari pusat gempa sampai ke daratan, 33 menit. Lokasinya di Meulaboh, di Melaboh ya. Tinggi gelombang itu sampai 50,9 meter teman-teman. Dahsyat banget ini. Waktu itu tsunami ya teman-teman. Korban jiwanya ada 227.898 korban jiwa. Sumbernya yaitu ada BMG, kemudian Bakornas PB. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 28 Maret 2005 pukul 16.09 UTC, kekuatan gempa 8,7, lokasinya di utara Pulau Nias, Sumatera Utara. Waktu tiba 43 menit, lokasinya Padang Sidempuan. Tinggi gelombangnya 3 meter, korban jiwa itu ada 10, sumbernya BMG, NGDC, NOAA. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada di tanggal 17 Juli 2006 itu jam 8.19 UTC, kekuatan gempanya 7,7. Pusat gempa buminya yaitu di Pangandaran. Waktu tiba itu 42 menit. Lokasinya di Pangandaran, tinggi gelombang 10 meter. Korban jiwa 664. Sumbernya BMG. Kemudian ada di tanggal 12 September 2007 itu pukul 11.10 UTC. Itu kekuatan gempanya 8,4. Pusat gempa buminya itu di Bengkulu. Kemudian waktu tibanya 35 menit. Lokasinya di Bengkulu, tinggi gelombangnya 3,6 untuk korban jiwa. Kemudian sumbernya itu ada di sumbernya dari BMG. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 25 Oktober 2010 pukul 14.42 UTC. Kekuatan gempanya yaitu 7,2. Kemudian pusat gempa buminya itu barat daya Mentawai. Waktu tiba 7 menit. Lokasinya ada di Mentawai. Tinggi gelombang 12 meter. Korban jiwa 456 jiwa. Sumber BMKG BNPB 2010 teman-teman. Jadi teman-teman, berdasarkan data-data ini yaitu yang pertama, gempa bumi itu yang menyebabkan tsunami itu gempa bumi lebih dari 7 skala Richter. Kemudian waktu tempuhnya itu kurang dari 60 menit teman-teman. Jadi waktu yang singkat itu yang dimana kita kebanyakan tidak tahu karena terjadinya gempa buminya itu gempa bumi tektonik dan berada di laut.
sehingga kita tidak tahu waktu terjadinya, bisa malam hari, bisa juga siang hari teman-teman.